kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Menghadapi sidang pertama perceraiannya dengan Bella, Azam didampingi oleh Ben dan seorang pengacara yang ia bayar dengan susah payah. Pengacara itu adalah Oka Kaligis. Uang Azam bahkan terkuras habis untuk bisa menyewa Oka sebagai pengacaranya. Namun semuanya Azam lakukan demi memenangkan sidang dan membuat tidak ada kata cerai di antara ia dan Bella. Sidang pertama ini adalah untuk mediasi. Dengan adanya mediasi, diharapkan akan ada perdamaian antara suami dan istri yang telah mengajukan gugatan cerai. Karena itulah, Azam sangat berharap Bella pun akan menghadiri sidang pertama ini juga. Namun sayang, harapan dan keinginan Azam itu tidak tercapai. Nyatanya Bella tidak menghadiri sidang pertama perceraian mereka. Dari pihak Bella hanya dikuasakan pada pengacaranya, pengacara Hotman. Bahkan dari pihak keluarga pun tidak ada yang datang, baik ayah Adam ataupun papa Agra. Hati Azam tentu sedih, tentu hancur berkeping-keping. Semua usaha ia lakukan untuk bisa mendapatkan pengacara handal dan bisa melakukan mediasi yang baik dengan pihak Bella. Namun kini semuanya sia-sia. Tidak adanya Bella dan pihak keluarga mengisyaratkan jika mereka semua tidak mau ada mediasi dan tetap menginginkan perceraian ini terjadi. Tidak apa-apa Zam, kita lanjutkan gugatan ini ke sidang kedua, ucap pengacara Oka seraya menepuk salah satu pundak Azam agar klien tetap kuat. Dalam proses persidangan kedua, kelak majelis hakim akan menanyakan alasan-alasan perceraian yang diajukan penggugat dan hal-hal yang dimintakan dalam gugatan tersebut. Pihak tergugat akan diberikan kesempatan untuk menanggapi gugatan tersebut yang dapat disampaikan secara lisan ataupun tulisan. Pada tahap pembuktian, para pihak akan diminta untuk menyerahkan bukti-bukti yang dapat berupa bukti tertulis dan saksi-saksi. Azam mengangguk dan mereka segera meninggalkan pengadilan agama. Sidang kedua kelak akan dilaksanakan 1 bulan mendatang. Mansion Adam. Adam dan Agra duduk di ruang kerja milik Adam. Mereka mendengarkan informasi dari pengacara Hotman tentang sidang pertama perceraian kedua anak mereka. Pengacara Hotman mengatakan jika Azam menggandeng pengacara handal untuk menghadapi sidang perceraiannya. Tidak main-main, Azam menggandeng Oka Kaligis, seorang pengacara yang kepiawaiannya di ranah hukum tidak dapat diragukan lagi. Oka dan Hotman berada di puncak pengacara handal Indonesia. Mendengar itu, baik Agra ataupun Adam merasakan desiran di hati keduanya. Entah perasaan apa, namun mereka cukup bangga saat melihat usaha Azam untuk memenangkan persidangan ini. Mereka sama-sama tahu bukan hal mudah bagi Azam untuk bisa menjadikan Oka sebagai pengacaranya. Oka bahkan memiliki tarif lebih tinggi ketimbang Hotman. Dan Azam bisa memenuhi itu di saat kini ia tak memiliki fasilitas keluarga Malik. Tuan, Azam kini mengajukan gugatan untuk sidang kedua, Tuan. Persidangan itu akan berlangsung 1 bulan ke depan. Jelas Hotman lagi, membuat Adam dan Agra menganggukkan kepalanya kecil. Selesai memberikan laporan, Hotman pamit undur, sementara Adam dan Agra masih di sana, membicarakan banyak hal tentang kedua anaknya. Azam menolak tawaranku, Gra. Itu artinya dia benar-benar mencintai Bella, ucap Adam memulai pembicaraan. Sebuah ucapan yang diyakini pula oleh Agra.
Tapi persidangan ini harus tetap berlanjut, Mas. Aku juga ingin melihat bagaimana kesungguhan Azam. Aku tidak ingin Bella kembali terluka, andai kelak kita kalah dalam sidang ini, jawab Agra, dan Adam pun menganggukkan kepalanya. Ya, beberapa hari terakhir keluarga Malik memang tengah terguncang. Perselisihan terus terjadi sampai banyak air mata yang tumpah. Sampai akhirnya Aida mengatakan jika sebelum Nenek Zahra meninggal, ia hanya menginginkan kerukunan bagi anak-anaknya. Aida memang mendampingi Nenek Zahra sebelum sang ibu menghembuskan nafas terakhir. Aida berdebat dengan Adam, lalu berdebat dengan Agra demi memberi kesempatan Azam untuk memperbaiki semuanya. Usaha Aida membuahkan hasil, membuat pertemuan keluarga kembali bertemu dan membicarakan tentang Azam dan Bella. Sampai akhirnya sebuah kesepakatan mereka buat. Haura mendatangi Azam dan menyampaikan sebuah tawaran. Mereka pikir Azam akan memilih untuk kembali ke keluarga Malik, namun nyatanya ia malah memilih Bella, bahkan bersedia melawan ayahnya sendiri untuk mempertahankan rumah tangganya. Hal tak terduga itu membuat Haura dan Aida bersyukur, membuat mereka lambat laun mulai memaafkan Azam. Apalagi saat tiba-tiba Azura pun buka suara perihal ketidakhadiran sang kakak di pemakaman Nenek Zahra. Saat itu Azam memang pergi ke Bandung, tapi bukan untuk menemui Raya, melainkan untuk memberi penghormatan terakhir pada mendiang Pak Rusli. Tapi benar-benar tidak tahu jika Nenek Zahra juga meninggal. Selama ini mereka semua menutup diri dari segala macam pemberitaan Azam dan Raya. Mereka juga tidak tahu jika Pak Rusli meninggal bersamaan dengan Nenek Zahra. Mereka semua pun mengenal Pak Rusli, salah satu supir keluarga Malik yang berkepribadian baik. Makin tergeraklah hati mereka semua untuk memaafkan Azam saat mendengar cerita Azura. Sampai akhirnya mereka membuat keputusan bahwa keputusan akhir ada di tangan Bella. Sementara mereka tak akan mengambil peran berlebih dalam perceraian keduanya. Sampai di bar, Azam langsung bersiap untuk pergi ke Singapura, beralasan ingin memberitahu Bella tentang hasil sidang hari ini. Ke Singapura kali ini, Ben ikut mendampingi dirinya. Ben berkelakar bahwa kelak ia yang akan mengalihkan perhatian Via hingga Azam bisa menemui sang istri. Mendengar itu, Azam pun setuju, sebuah rencana yang terdengar begitu indah. Melakukan penerbangan dan akhirnya sampai. Sebelumnya Azam sudah meminjam uang kepada Arnold dan Julian untuk menyewa apartemen di sebelah unit apartemen Bella. Arnold dan Julian sungguh tidak ingin meminjami uang itu, mereka ingin memberikannya saja, namun Azam enggan. Ia terus berkata bahwa ia akan mengembalikannya. Arnold dan Julian akhirnya hanya bisa menurut. Ia pun menghargai Azam dan semua keputusannya. Dan kini dengan uang hasil pinjamannya dengan para sahabat, Azam sudah menyewa salah satu unit apartemen di Pan Pacific Apartemen, Singapura. Bahkan unit apartemennya bersebelahan dengan milik sang istri. Azam bahkan membuat apartemen ini sebagai tempat kerjanya pula ketika berada di Singapura. Komputer khusus yang ia gunakan untuk menerjemahkan sudah tersedia. "Kapan kita akan menemui mereka?" tanya Ben saat mereka sudah duduk di ruang tengah setelah sama-sama membereskan barang-barang mereka di kamar masing-masing. "Nanti malam," balas Azam singkat, lalu meminum kopi hangat yang ia buat sendiri. Bella sudah kembali bekerja di dunianya sebagai model dan nanti malam adalah debut pertamanya setelah beberapa bulan vakum.
Azam akan menghadiri acara Bella nanti malam, sebuah peluncuran mode terbaru brand perhiasan ternama di Singapura. Hanya membayangkan malam nanti sudah bisa membuat Azam tersenyum kecil. Semoga hadirku tidak membuat malam hancur, batin Azam. Ia membayangkan wajah kesal Bella saat melihat kehadirannya. Lalu kembali tersenyum tipis, jadi teringat dengan arah kecil.